Balik lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Sekarang kita gabungkan semua tamu-tamu istimewa kita Detikers dalam rangka 500 episode Detik Pagi ini. Sumpah ketika kamu ngomongnya saking aku laparnya, aku dengernya es teh mewah. Jadi kayak es blewah. Es blewah, es blewah. Es teh, bener, enak kayaknya ya. Es teh mewah gitu ya. Nah tapi yang satu ini beneran spesial banget gitu ya. Karena kalau tadi kita temuan sama Ustadz. Nah sekarang kita lengkapin sama, nih anak-anak zaman now mungkin nggak terlalu ngeh sama yang namanya nasyid. Tapi ternyata nasyid di zaman sekarang, bisa keren-keren, bagus-bagus. Dengan konsepnya juga yang bermacam-macam banget Detikers ya. Jadi tadi mungkin kamu sudah saksikan ya sebelum kita menyaksikan tayangan-tayangan tadi seputar THR dan lain-lain gitu. Bahwa tadi yang perform di sini dan udah Indi sama Aryo present ya ada Voka Farabi itu adalah grup musik akapela nasyid yang sepertinya menemukan niche-nya ya. Udah mah akapela abis itu nasyid juga. Iya. Jadi pasti ada perbedaannya lah dibandingin dengan trio-trio lainnya. Jadi sekalian kita undang ngobrol juga barengan sama Ustadz ya. Saking lagi laparnya banget ketika ngomong nasyid aku dengerin nasi doang. Ya ampun nasi, Maaf. nasi dikuahin. Iya bener. Atau udah disambelin. es teh, nasi kayaknya kan aduh kelihatan lagi di puasanya. Benar. Dan juga selain masih berpuasa ini juga udah hari terakhir kerja ya. Jadi semangatnya tuh udah lebaran kan yo gitu. Kamu Ada udah di pengen Solo langsung ya. liburan ya kan. Tapi tenang karena hari ini dibikin se-fun mungkin bersama teman-teman yang akan kita kenalan masing-masing sekarang ya. Oke, ada siapa aja sih? Halo, kita sapa dulu Voka Farabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sudut kiri kita bertemu dengan ada Bang Abu selaku personel dari Voka Farabi, betul? Ya, betul. Selamat pagi Bang Abu. Waalaikumsalam Bang Abu. warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi tengah kita bertemu dengan Kang Lutfi. Kang Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Kang Lutfi. Sampurasun. Rampes ya. Dan juga tentunya ada AA Ogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam AA Ogi. Dama, Aryo, Teh Indi. Sama AA Ogi. Ya. Sebentar, di saat ada AA, Akang, kenapa tiba-tiba ada Abang? Gini. Orang Betawi soalnya. Betul kau yang ini ya. Betul. Ini asli Betawi. Iya, bener. Oh ya Allah. Bentar dulu tapi senang banget ketemuan. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih. Mohon maaf tapi tadi tuh lip sync apa gimana sih kalau Merdu banget. Ini baru drill ya. Adem seperti ubin masjid ya Aryo suaranya. Aku tadi sampai nanya sama tim kita. Emang di sini nggak bisa live kenapa harus lip sync? Itu udah live ternyata. Ternyata itu Gak nyangka loh. Kang ini berarti mas-mas dari AA dan abang-abang ya dari Voka Farabi ini sepertinya meluangkan waktunya di tengah jadwalnya yang kalau bisa dibilang lagi Ramadan gini lagi nyayur banget ya. Aduh benar. Kayaknya kan dari bukber to bukber atau ada yang sambil sahur bersama juga tanggung. Sahur sih enggak sih. Buka bareng aja. Buka bareng. Oke. Tapi terima kasih ya udah dari sini. Ini merupakan sebuah kebahagiaan juga buat kita. Soalnya kayaknya ini kedua kalinya. Kemudian kita menampilkan ada nyanyi di studio kita. Ya nggak sih? Yes betul. Ih seru banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat Voka Farabi. Nah tapi kalau dilihat kan basicnya suaranya pada bagus-bagus nih. Boleh tahu nggak sih awal mula terbentuknya Voka Farabi seperti apa? Apakah emang berawal dari solois dulu masing-masingnya? Atau Habis itu langsung bergabung? Semuanya lulusan Farabi Music School ini. Oh iya bener juga bisa jadi. Sama Dwiki Darmawan kan ya. Coba kita pengen tahu dong gimana sih sejarah terbentuknya ini akang-akang AA bertiga. Yang pertama tadi soal Farabinya Kang Dwiki itu bukan berbeda. itu. Tatot ya, salah ya. Oke. Karena memang Al-Farabi sendiri kan dari ilmuwan Islam. Betul. Gitu. Nah kalau terbentuk kita awalan itu, jadi sebelumnya kami ada di berbeda-beda grup. Jadi kayak SMA bikin grup nasyid, terus lanjut kuliah. Nah abis kuliah itu kan rata-rata pada kerja teman-teman tuh. Nah kita yang pengen serius di nasyid kayak teman-teman kita udah pada kerja nih segala macam. Kita akhirnya ketemuan antar festival masih sering ketemu. Terus kontak-kontakan, kita gabung aja ya akhirnya jadi. Sampai sekarang. Berarti basicnya Bang Abu memang dari nasyidnya duluan ya kalian bertiga tuh ya. Keren. Dan sudah malang melintang di festival-festival. Yes. Makanya suaranya kayak gini. Bener ya itu kan harus ya menggemparkan satu lapangan festival kan gitu ya konsepnya. Dari tahun berapa berarti perjalanan bernasyid ria ini tiga-tiganya? Officially kalau Voka Farabi 2011.
Oh wow. Tapi kalau masing-masing kayak aku 2004, dirimu 2004. 2004 juga. Sampai hampir sama. Oke, jam terbang mah sudah tidak usah dihiraukan lagi ya. Kemudian setelah terbentuk nih akhirnya gabung Nasyid bertiga. Siapa yang awal mula mencetuskan ayo kita mungkin cari unique selling point ya atau USP ya kalau kata perusahaan. Siapa yang mengidein untuk dibikin akapela gitu? Kalau USB nanti mungkin Kang Ogi, tapi kalau historical kita tadi berlima. Oh, Betul. inilah yang bertahan ya. Berlima, kemudian satu kayak dia karirnya lebih dipilih gitu ya. Terus yang satu lagi Qadarullah pas COVID kemarin meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita teruskan perjuangan teman kita gitu ya untuk bisa eksis dengan tadi kita bikin USP baru. Gimana nih caranya nih akapela tetap jalan, tapi menyesuaikan dengan format, kondisi yang di live itu bisa lebih lebih keren dan ternyata band-band profesional juga udah pada pakai sequencer. Iya. Akhirnya kita mencoba menginovasi gimana nasyid akapela sequencer. Bisa. Siapa yang PR-nya ngegambar sequencer? Dia Yang paling tidur ya. Begadang kan Ini ya. makanya di mata panda ya. Ternyata Augie ya. Tapi Augie emang dari awal udah kenal dengan sequencer, udah terbiasa gitu. Emang megang instrumen juga alat musik? Kalau instrumen ya dulu ya pernah, cuma sekarang lebih fokus di vokal. Oh. Ya dulu sebelum di Nasyid juga pegang software kayak gitu kan. Jadi terbiasa lah gitu. Sekarang your body is your instrument ya sebagai vokalis betul gitu. ya kan. Kadang gak cuma mulut aja, kadang suara-suara alam juga kita pakai. Oh, Iya. biasanya ngambil suara apa Kang itu? Bunyi perut kalau lagi lapar. Karena kan beras Nasi ya ST kan. tadi kan. Kalau pakai botol Yakult kan gitu ya, itu juga bagus kecerek. Aku tuh udah nahan-nahan dari tadi, jangan diingetin lagi. Atau mau ngambil suara perut aku sekarang. Kalau Aryo mah bukan ini kan bukan cacing, udah naga perutnya ya. Jadi kalau demo suaranya besar. Iya benar. Serem. Oh, tapi berarti jadi kombinasi yang menarik ya. Maksudnya masing-masing di antara personilnya tuh sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya, tapi bisa jadi bareng-bareng dan jadi satu, intinya kayak gitu ya. Ya begitu. Oke. Sudah punya masing-masing kelebihannya. Kang Lutfi fungsinya apa kalau boleh tahu? Iya. Saya sebagai pelengkap derita aja. Biasanya yang gini ya, ternyata yang mikirin aransemen, ya suka berendah untuk meroket gitu. Ini juga kalian sampai appearance-nya juga menurut aku juga USP banget ya, karena mungkin biasanya ngedengar kata nasyid kaitannya dengan lagu-lagu Islami pasti penampilannya kurang lebih kayak Aryo misalnya, nanti pakai sorban, pakai baju-baju muslim. Tapi ini tuh kayak pakaiannya modern aja, rapi aja gitu. Berasa Il Divo gitu ya kan? Iya, apakah konsepnya itu juga pengen ditawarkan gitu, jadi supaya kelihatannya tuh general aja, masuk kemana aja gitu Kang. Lebih ke elegan sih ya. Iya betul itu dia, kita elegan. ambil audiens yang tadi itu. Jadi dari sisi aransemen pun kita bikin, tadi kan ditanya USP ya. Dari sisi branding, dari looknya, terus dari sisi audionya pun kita bikin disesuaikan supaya fit sama audiens sekarang begitu. Oke. Jadi biar semua range umur juga bisa dirangkul gitu ya. Iya betul gitu. Tapi kan kalau misalnya akapelaan tuh nggak semua orang bisa nih. Karena biasanya akapela tuh emang benar-benar orang-orang yang udah pasti tahu nada, tahu ketukan, sehingga kalau dibarengin tuh jadinya enak gitu kan. Nah kalau teman-teman sendiri itu seperti apa? Apakah ada latihannya sendiri yang memang harus dilakukan setiap bulannya berapa kali apa segala? Atau emang udah kayak sorry kita bertiga macan festival, kita bertiga kayak nggak butuh yang kayak gini-gini gitu. Ya pasti otodidak sih ya. Oh keren banget sumpah, serius. Iya, Jadi latihannya itu adalah produksi. Produksi sekalian. Sekalian Jadi konten. banyakin kuantitas produksi, nah itu dia masa-masa latihannya gitu. Betul, Biasanya itu namanya ear training ya Kang ya. Biasanya kita kalau produksi juga sekali jalan itu enggak yang cuma datang latihan terus satu lagu, enggak. Kalau produksi dari pagi sampai malam kita produce sampai kadang 20 lagu. Masa? Gitu, iya, Ya. betul. Abis itu janjian jangan ketemu dulu sebulan ya teman-teman ya. bener-bener Banget capek. soalnya ya kan. Bener lagi. Udah dulu ya gitu, ketemuan pas manggung aja ya 5 menit sebelum jereng ya kan. Oke, itulah serunya ya. Kita mungkin kembali lagi ke Ustadz dulu ya. Tat, ini juga kan adalah sebuah hiburan di era Ramadan lah sepertinya yang pasti banyak orderannya ya Tat, nyanyiin lagu-lagu Islami. Tat, tadi kita balik lagi juga ngomongin ke seputar lebaran ya. Terkait apa namanya Foka Farabi, ini mah kalau mau ngasih hampers harus yang mahal ya Tat ya. Gak deng. Tat, tapi masalah ngasih-ngasihan gitu ya, lebaran selain tadi THR dibahas juga. Ini juga ada sebuah kultur yang entah kapan ya memberikan package yang kita sebut adalah hampers. Itu tuh kayak ada
aturan tidak tertulis ada beban moralnya Tat bahwa kalau lo udah dikasih hampers lo harus ngasih lagi wajib gitu. Nominalnya minimal sama kali. Aduh, jadi banyak rules kayak gitu. Itu gimana sih Tat dengan fenomena modern zaman sekarang itu Tat? Iya baik, kan tadi sudah dijelaskan ya kita udah melihat video bahwasanya memang kita orang Indonesia ini memang seringkali menjadikan sesuatu itu menjadi tradisi seperti itu ya. Jadi hal yang dilakukan disebutnya adah, yang dilakukan sebagai suatu adat dilakukan berulang kali akhirnya menjadi tradisi gitu ya. Akhirnya diwajibkan. Padahal semestinya memang dalam memberi itu, kalau dalam hadis riwayat Baihaqi itu tahadu tahabbu. Saringlah kalian memberi hadiah agar kita saling menyayangi. Itu landasannya seperti itu. Kita saling memberi hadiah itu biar kita saling menyayangi. Bukan sebaliknya. Kita saling memberi hadiah biar dikasih lagi. Karena kan konsep kita memberi itu, kita memberi lalu melupakan. Yang namanya kebaikan itu setelah kita lakukan, kita lupakan. Gitu, kalau yang kesalahan ya kita ingat-ingat agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan untuk memberi dalam bentuk tadi entah itu THR ataupun apapun itu dalam konteks kepada sanak keluarga atau family dan lain sebagainya orang terdekat, itu sebenarnya bukan esensi utamanya. Esensi utamanya tadi adalah Idul Fitri tadi. Ada makna futur tadi. Apakah setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, bisakah kita semua bareng-bareng nih futur bareng? Bisa gak kita makan bareng? Apakah ada saudara kita yang sebenarnya mereka belum bisa makan juga, masih puasa juga setelah bulan puasa? Itu esensinya. Jadi kita kalau misalnya punya makanan yang lebih, kita punya makanan-makanan di rumah, ketupat, opor dan lain sebagainya yang berlebih, kita kasih ke saudara-saudara kita atau ke keluarga-keluarga kita atau ke siapapun yang mungkin tidak kita kenal, tapi mereka membutuhkan. Itu esensinya sebenarnya. Dan sebenarnya di zaman sekarang itu nggak semua orang tuh boleh dapat hampers kan. Ada bapak yang nggak boleh nih, kayak bapak ini kan nggak boleh dapat hampers kan. Ini bukan bapak-bapak pejabat, soalnya bajunya mirip. Lebih ke nggak ada yang berdasi, iya. Dikirain. Tapi mereka sering dapat saweran, hampers. Karena sering manggung di wedding juga ternyata yo. Pasti. Allah. Iya, betul. Berarti kalau di wedding gak cuma bawain nasyid dong, bisa romance songs gitu dong ya. Ini teman-teman dari Vokal Farabi. Iya, konteksnya wedding atau walimah ya dalam Islam itu memang akhirnya kita menyesuaikan dengan occasion atau eventnya gitu. Oh, tapi oke, itu berarti hanya untuk pernikahan yang berbau Islam aja atau tiba-tiba langsung bisa shifting Atau pernikahan jadi dini juga ya? Enggak ke situ Indi, enggak ke situ. Bisa shifting ke pernikahan biasa Betul. juga. Secara tagline kita Islamic ya gitu ya. Tapi memang lagi klien kadang mereka request tuh. Iya bener. Karena kita pernah ya request 21 lagu. 21 lagu. Seret ya. Lagu Dan itu- baru. Ya lagu baru dan itu Mulai. yang ada dari list artis nasyid, ada umum. juga yang lagi dari umum gitu kan. Lagi-lagi ya kita harus akomodir ya. Karena klien pun mereka tamu-tamunya kan beda-beda gitu kan, nggak semua dari Kalangannya ya. gitu. Karena kita juga ada beberapa lagu sendiri yang temanya memang romance dan untuk Islamic wedding. Ada judulnya di YouTube itu ada Pantaskah tentang jodoh dan bertahan itu setelah menikah bagaimana Ya, bertahan gitu. Jadi POV-nya Masya Allah. dari syariahnya gitu. Masya Allah, karena kan katanya ada yang bilang juga ya kalau lirik lagu itu sebenarnya bagian dari doa juga karena kita lantunkan berkali-kali. Jadi mungkin harus positif juga gitu yang dinyanyikannya. Vokal Farabi juga kalau misalnya mau nanya sama Ustadz boleh banget loh, silakan monggo. Ya Barangkali aku mau juga nanya. gak apa-apa kan memang pertanyaan dari hati biasanya kan itu tuh ya. Umpung gitu kan. Beliau lebih paham lah. Ini mungkin Masya Allah. mewakili ini ya, mama dan papa-papa muda gitu. Baik, Apa baik. tuh? Apa hukumnya Ustaz? Iya baik. THR yang diberikan ke anak kecil dipegang sama orang tuanya. Tapi nanti lama-lama Jadi investasi bodong. Sini aja, aku dari kecil trauma suka digituin. Pas aku tagih, mah aku beli Barbie, kemarin kan ada THR. Kan udah dipakai ini. Ya Allah. gimana Gini. Ustaz? Itu dia. Tat, ini mewakili banyak masyarakat. Tat, Mohon benar. maaf nih ya, ini tuh ada di tengah-tengah nih. Karena dia pernah dibegitukan tapi sebentar lagi dia akan ngegituin anaknya. Ya, karena dia sedang hamil teman-teman. Jadi sebentar lagi dia akan menjadi pelaku ya. Oke silakan Menjadi Ustaz. investor ya. Oke, sejatinya kan memang ini jawabnya serius ya berarti. Sejatinya kan anak itu adalah tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Jadi tidak ada masalah ketika uangnya diberikan kepada anaknya, lalu orang tuanya mengalokasikan kepada sesuatu yang lebih dibutuhkan. Seperti itu. Daripada nanti dipakai buat beli balon air dan lain sebagainya. Lebih baik untuk hal yang lebih
dibutuhkan bermanfaat seperti itu. Tapi mungkin kita butuh Sesimpel itu. adanya komunikasi ya Ustadz. Jadi setidaknya orang tua itu bilang kayak, nah ini buat investasi kamu nanti sekolah, masuk SD ya gitu. Bener. Nggak yang tiba-tiba ibu simpenin dulu ya. Nah itu tuh nggak ada jangka waktu simpeninnya sampai kapan, sampai sekarang tiba-tiba dia lenyap Ustadz. Sampai Ya. anaknya udah SMP. MOU kali Mas Aryo ya. Nah harus bikin MOU MOU. ya. Hitam di atas putih itu tuh berapa. Kalaupun memang investasi untuk berapa lama Bener, ya dikembalikan ke tangan kitanya. Jangan menimbulkan trauma pada anak ya. Jangan, Jadi seperti dicuri oleh orang tua sendiri. Kita tuh kayak dari kecil udah sering dibohongin sama orang tua sendiri gitu rasanya. Curhat banget kayaknya. Ternyata solusinya hanya tinggal dijelaskan aja orang Betul. tuanya ke anaknya Iya. gitu. Daripada beli balon air tadi ya itu cuma 5 detik meletus kan Iya, ya betul. gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh mainnya petasan, ngeri banget. Iya. Itu bahaya tuh. Nah itu kan akhirnya banyak hal-hal mudorotnya. Kan? Iya bener. Lebih baik lebih bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Kang? Ada lagi nih Ustaz. Oh, ya, Siapa? Nah, Ngeri nih. kalau tadi kan Kak Indi kan bilang identik dengan hampers ya. Iya, Nah, kalau oke. ini ada lagunya kan baju baru. Alhamdulillah. Nah, mau tanya gini, Baik. kenapa identik sama baju baru? Adakah dalil yang spesifik? Baik. Nah, boleh nggak kalau misalnya bajunya pre-love? Nah kan tadi thrifting, ya kan? Sekarang mah thrifting. Kan semakin dapat yang murah tapi bagus tuh menang gitu rasanya Tat. Yang penting buat kitanya mah baru. Luar biasa kreatif pertanyaannya. Iya benar. Tapi harus relate sama era Tat Betul, ya. betul, betul, Ya, betul, karena betul. pertama mukanya tuh serius. Gue Iya. pikir gue bakal, kalau Sama, pakai baju sama. tahun lalu boleh enggak? Ternyata kalau pakai baju pre-love, astagfirullah. Benar. Karena Awang ini suka nongkrongnya di pasar Santa memang ya. Yang paling atas itu. Jadi gede banget orang dari Sunda. Ini gede banget. Oke. Bangga Ustadz. Dalam hadis ada hanya satu hadis yang menjelaskan bahwasanya amarona Rasulullah SAW annal bisa kita menggunakan ajwada manajid. Jadi kita menggunakan pakaian terbaik yang kita temukan seperti itu. Terbaik dalam artian di sini kan tidak harus baru, pre-love juga bisa. Nggak artinya terbaik adalah yang memang bersih, lalu juga kita memakai wangi-wangian, lalu juga kita tampil dengan pakaian takwa kita. Artinya kan bukan hanya pakaian kita yang bersih, tapi juga jiwa kita, hati kita dan sebagainya. Lalu kalau misalnya orang sekarang banyak yang mewajibkan harus beli baju baru. Kan tadi esensinya bukan pakaian baru, tapi jiwa baru setelah tadi kita kembali Masya Allah. ma'at, ayat gitu kan. Kita juga audun kembali kepada al-fitrah gitu kan. Jadi kita kembali untuk mensucikan diri kita bahwasanya kita bisa loh melewati ini. Jadikan Ramadan ini ajang momentum kita untuk kita beribadah dan kita berhasil dan pada akhirnya ya kita bisa merayakan itu bersama seperti itu. Oke, Jadi Masya bukan di Allah. bajunya. Iya, bukan di baju aja. Tapi zaman sekarang juga ada keinginan warga untuk mempertontonkan kesuksesan dan keberhasilan Tat. Jadi kalau ke pulang kampung mobilnya harus baru, handphonenya harus Banyak baru. gitu. Iya. Iya, itu tuh gimana sih Tat gitu? Kenapa harus ada semua baru dan kayak dipamerin gitu ke tetangga-tetangga di kampung? Iya, pada dasarnya pamer itu sebenarnya bukan hal yang dibenarkan ya. Jadi memang Islam itu mengajarkan kita memang kita harus tetap menunjukkan Islam itu punya identitas sebagai agama atau sebagai orang-orang yang memang berkarakter, punya kepribadian yang baik, disiplin itu yang diajarkan Islam seperti itu. Tapi kalau misalnya pamer, dalam Islam tidak pernah ada yang mengajarkan untuk pamer sendiri. Apalagi mewajibkan diri kalau misalnya pulang tuh harus pakai mobil baru, mohon maaf ya, terus juga pakai HP baru agar dilihat. Sejatinya kan perbuatan tersebut kita takutkan akan mengarah kepada penyakit hati. Penyakit hati itu banyak. Ada ujub, ada sum'ah, ada riya gitu. Kalau dalam hadis itu dijelaskan, Rasul itu takut sekali kepada umatnya itu ada namanya syirkul khafi. Syirkul khafi itu adalah tadi riya tadi. Jadi kita melakukan sesuatu agar dilihat dan dipuji oleh orang lain seperti itu. Karena gini, yang namanya riya kita ingin dilihat orang lain, kita ingin disebut hebat, disebut keren, kita ingin terlihat tampil berbeda. Itu munculnya enggak setelah kita berbuat atau sebelum, tapi dia munculnya sebelum kita membeli hal tersebut, saat kita memakainya atau bahkan saat kita setelah memakainya. Jadi perasaan itu yang kita jaga. Maka hati kita harus kita tetap sucikan, disebutnya tajdidun niyah. Niat itu harus tetap kita perbaharui agar kita terhindar dari hal-hal ingin terlihat tersebut. Seperti itu. Itu dia. Ini nyambung sedikit Ustadz.
apa hukumnya bagi om dan tante yang suka nanya kapan nikah, Ustadz? Karena kita mau lebaran, ya Kapan lebaran pasti ada lulus? pertanyaan itu. Iya. Kapan punya anak? Iya, Anaknya udah iya. ada, kapan dikasih adik? Betul, Oke. betul. Nah kalau pertanyaan ini sendiri kita lebih fokus kepada pertanyaan yang sebenarnya harusnya membuat orang lain senang. Karena pahala terbesar dalam Islam itu idkholus surur. Memasukkan kebaikan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita kasih pertanyaan yang bikin orang lain bahagia, itu pahalanya gede banget Mas Aryo. Masya Kak Indi. Jadi kalau misalnya kita bikin pertanyaan ke orang terus dia bahagia, dia seneng, feedbacknya bagus, itu pahalanya gede. Tapi kalau kita bikin pertanyaan yang akhirnya kurang mengenakan di hati mereka gitu kan. Atau mungkin mereka memang masih belum mampu untuk menikah seperti itu. Ya sebaiknya jangan ditanyakan. Tapi kalau buat bercanda-canda gak apa dong. Jangan juga sih tapi kayaknya ya. Nih, contoh. Udah gak bisa bercanda. Nih, contoh pertanyaan yang menginspirasi dan bikin orang seneng ya. Kepada Iya. Voka Farabi. Dengar-dengar kalian tuh saking kerennya. Sampai ini ya kemarin tuh manggung di Brunei ya. Di Sultan Hasan Masya Al Allah. Bolkiah. Iya betul. Ketemu Alhamdulillah. Prince Martin gak? Kita diundangnya sama kakaknya Prince Martin. Oh, Iya, wow. Prince Abdul Malik. Oh. Jadi beliau tuh istrinya anniversary ulang tahun ya. Lalu kemudian kita diminta waktu itu kalau nggak salah 8 November 2022 sampai ingat kita kan. Aduh. Iya, jadi diundang karena beliau suka dengan Voka Farabi dan akhirnya kita diminta perform di acara ulang tahunnya istri dari Prince Abdul Malik yaitu Luar biasa. yang amat mulia. Nah, gitu disebutnya gitu ya. Iya, em. Ibu Robiatul Adawiyah. Oh, Masya Allah. Sampai ke Brunei Darussalam loh ya, luar biasa. Tuh. Ini beliau nih. Ih, merinding Cantik gua. banget. Iya. Tersenyum loh ya. Masya Allah. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Ih, Ini keren bawain banget. songlistnya apa aja kalau waktu itu Kang A? Salawat. Ada itu kan, salawat, terus juga ada rahmatan lil alamin juga. Request beliau juga ada lagu-lagu Nasine Dunia, lagu umum juga ada, romantik. Arabik. Oh. Ih, keren. Gila ya? Salut. Tuh, Ini seru Prince dilihat Abdul foto-fotonya. Malik. Iya. Nah ini mungkin juga searah sama yang tadi Ustadz bilang bahwa berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang membahagiakan untuk orang lain. Nah intinya adalah membahagiakan orang lain itu salah satu part yang penting gitu ya Ustadz ya. Betul. Dan nasyid ini salah satunya juga yang, karena mereka membahagiakan orang loh. Iya ini definisi suara mendunia nih. Udah jago nge-host nih Ustaz. Bisa bikin program sendiri nih kayaknya. Baru kita. Apakah butuh dibikinkan segmen tersendiri atau gimana Oh, kita kira-kira dari nih? minggu pertama ya Ustaz Iya ya. dong. Iya karena kan lagu juga kan membawa kebahagiaan juga kan. Definisi kita menyalurkan kebahagiaan lewat lagu. Menyampaikan ilmu lewat lagu. Betul lah seperti itu ya akang-akang ya. Itu tuh sama niatnya baik mah insya Allah ada aja jalannya gitu. Ini kan bertepatan juga sama ulang tahun lagi sama episode ke-500 kita nih. Yeay. Ini sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih untuk seluruh tamu-tamu yang hadir hari ini. Yes. Sudah memberikan kita banyak banget kebahagiaan. Tapi sebelumnya mungkin ya masa sih kita episode ke-500 nggak ngasih apa-apa kan juga kayaknya kurang pas gitu ya. Ya masa cuma datang doang mah gimana sih, masa gitu doang kan nggak gitu ya. Betul, Iya. betul. Pengennya tumpengan tapi kan cuma aku doang yang gak puasa ya gitu. Jadi kita doa bersama aja gimana. Iya bener. Ya kalau cuma Ustadz kan doa bersama. Ya masa yang bertiga gak ngasih apa-apa. Ngasih lagu Nyanyi, boleh. boleh nyanyi bareng. Boleh kali. Biar kita perayaan sedikit-sedikit ya. Benar, benar, Memang benar. kita semua apa aja di sini tuh dirayakan Iya, ya Kang. benar. Selalu ada selebrasi. Yang penting kan membahagiakan kuncinya. Betul, Masya Allah. Mungkin sebelum teman-teman dari Voka Farabi nanti boleh memberikan satu lagu mungkin ya. Bapak 11 lagu ya nanti ya. Sealbum ya. Sampai sahur Mas. Mungkin kita boleh dari Ustadz boleh nggak kita minta doanya untuk Ini episode sekalian juga ke-500 Detikers menutup ini ya perjumpaan kita sebelum libur lebaran gitu ya. Betul. Mungkin kita juga sekalian memanjatkan doa-doa terkait apa yang sudah kita panjatkan kepada Allah selama bulan Ramadan kemarin ini gitu ya. Dan kita akan bertemu lagi nanti di setelah hari yang fitri dengan Betul. mungkin jiwa yang sudah as pure as baby. Masya Allah, Amin. Insya Allah. Ustadz boleh mangga. Baik. Izin Kang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan li kamalika wa adadi kamalihi wa ala alih. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la tada' fina wa
ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah keberkahan dan kemudahan kepada kami semua yang ada pada ruangan ini. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan dan kesehatan kepada para semua penonton Detikers. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan dan kesehatan kepada semua kru, kepada para host, dan juga semua orang-orang yang berjuang dalam acara ini dan mensukseskan acara ini. Ya Allah, karuniakanlah kami semua kenikmatan, keberkahan, dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.